sudah menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan secara khusus menyerahkan anak-anak yang Tuhan boleh titipkan bagi kami. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Khususnya hari ini Tuhan mereka akan diajar oleh guru-guru sekolah kami. Kiranya firman lewat ujian yang mereka nyanyikan. Anak-anak sekolah minggu semakin belajar firman Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan sungguh-sungguh kebaikan Tuhan dan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh orang tua yang boleh menyerahkan anak-anaknya pada hari ini. Tuhan memberkati. Jadikan kami teladan bagi anak-anak kami untuk membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita nyanyikan hadiratmu kurasakan. Hadiratmu kurasakan. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan betul, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke jantung, yang meleleh ke jantung kayu dan ke leher jubahnya, seperti embun-gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali. Kita masih memuji Tuhan dari nyanyian Rohani Metodis nomor 9. Tuhan yang begitu suka. Ayat 1 sampai ayat yang ke-3.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di sepanjang minggu ini kami boleh merasakan berkat kemurahan Tuhan lewat kuasa Tuhan yang boleh memperbaiki kehidupan kami. Kami bersyukur kami beroleh kesehatan, kami bersyukur pekerjaan, aktivitas usaha sepanjang minggu ini Tuhan juga berkati. Kami bersyukur anak-anak kami boleh bersekolah dengan baik. Bahkan yang sedang menghadapi ujian, kami bersyukur kedatangan Tuhan yang boleh memberikan hikmat kepintaran buat mereka. Kami bersyukur juga kalau hari ini Tuhan izinkan kami untuk boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah minggu kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap pribadi yang hadir di tempat kudus ini ya Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan, baik melalui pujian maupun melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh datang ke tempat ini, itu semua karena pertolongan dan kuat kuasa Tuhan yang begitu tidak dapat kami hitung, tidak dapat kami lukiskan, dan tidak dapat kami tuliskan dengan kata-kata bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga bahwa setiap anak-anak Tuhan boleh ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Berkati kami yang ambil bagian supaya pelayanan kami berikan kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan hanya Tuhan yang dipermuliakan melalui pelayanan kami pada minggu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir pada hari ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, jika mereka mengalami sakit penyakit, pergumulan yang begitu berat, kiranya Tuhan terus menolong, menopang, memberi kekuatan, jalan keluar untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih terus meneruskan ibadah kami pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan yang melukai hati sesama kami. Kami mohon ampun di hadapan kami. Karena Tuhan mengampuni dan menguduskan kami supaya kami layak menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus yang baik. Ini doa ucapan syukur dan pengampunan dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan kami kembali. Kita masih terus memuji Tuhan dan nyanyi rohani metodis nomor 101, kasih Bapa terang bersama, ayat 1 sampai 3. Jadi terang
1 sampai 8. Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya secara beresponsoria. Saya membaca ayat yang pertama, jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua, dan di ayat yang ke-8 kita membacanya secara bersama-sama. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Bawah engkau seorang raja bernazar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bila Engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Yang mentari di dalam mentari perkara di Sila. Perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju pada orang-orang setiawan negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Bersama, setiap pagi akan membinasakan semua orang fasik di negeri, akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan sudah berdiri. Pada pagi hari ini kami menyapa jemaat Tuhan. Adakah yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini? Adakah yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini? Baik, sepertinya orang yang lama. Mari ucapkan sebelah kita, katakan Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Minggu depan mari kita ajak semua keluarga kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita untuk beribadah di tempat kita, memuji dan memuliakan Tuhan. Baik, jemaat Tuhan, mari persiapkan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita mengumpulkan persembahan, petugas persembahan kami undang untuk ke depan. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mengucapkan syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan, melalui pengusahaan. Dan Tuhan berkati di tengah-tengah hidup kami. Dari saat ini kami mau kembalikan menjadi bagian Tuhan. Kita Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Setiap tangan dari jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan hari ini, berkatilah kita kekurangan, tapi Tuhan memberkati dengan berlimpah sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan persembahan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Mari memuji Tuhan, persahabatan dan kesukaan. Harap pada tangan yang depan. Persahabatan dan kesukaan, harap pada
Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan lewat pujian. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat bersedih, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu seperti Kau dan Yesus adalah satu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Contoh Cynthia Liao. Mari kita memuji Tuhan lewat pujian. Jadikan kami satu. Pada saat itu kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan untuk menampilkan dan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Dan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan setiap perkataan keluar dari bibir hamba-Mu yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang 10 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan ayat kaum bapak akan membacakan ayat yang ke-10 dan kaum ibu akan membacakan ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu sudah menemukannya? Amin. Dimulai dari kaum bapak, perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu saling masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Petrus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam nama. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi yang aku baptis. Bersama. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ini sedemikian jauh pembacaan Tuhan kepada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah satu dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kalimat Bhinneka Tunggal Ika, apa yang terlintas dalam benak kita? Ya, itu adalah semboyan bangsa kita yang memiliki arti yang sangat dalam, yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, terbentuknya semboyan ini bukan karena kebetulan, tapi karena perjuangan-perjuangan bangsa. Tahu bahwa Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, meskipun demikian, ada satu harapan, ada satu cita-cita yang terkandung dalam semboyan ini, yaitu agar bangsa Indonesia bisa bersatu. Namun, Bapak Saudara, kalau kita melihat keadaan saat ini, bisakah dikatakan bahwa bangsa Indonesia sudah bersatu? Dulu, para pejuang bangsa saling membahu untuk membantu mengusir penjajah. Tetapi generasi sekarang ini justru sering membahu untuk menyerang kelompok lain yang tidak sepaham atau sepemikiran. Meskipun sama-sama saudara sebangsa. Jika demikian, di manakah semangat untuk bersatu? Semangat untuk bersatu seolah-olah hanya kata-kata yang cuma tercetak dalam dokumen yang telah usang, yang rapuh, dengan usia, terasa kuno dan tidak relevan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca mau mengajarkan bahwa sebagai orang percaya yang merupakan satu tubuh Kristus, hendaklah kita memelihara kesatuan itu. Lalu, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat memelihara kesatuan tersebut? Sebagai orang percaya yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesatuan kita, yang pertama adalah kesatuan tubuh Kristus dapat dipelihara jika orang percaya seia, sekata, dan sehati, sepikir. Terdapat di ayat yang ke-10 dan ayat ke-11. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat di ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya, di ayat ke-5 sampai yang ke-6, dikatakan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala hal,
baik dalam perkataan maupun pengetahuannya. Bahkan di ayat 7 dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan satu karunia pun. Dan Paulus sangat mengucap syukur akan semua ini. Kita bisa lihat di ayat keempat, Paulus mengucap syukur karena mereka memiliki banyak kemampuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sayangnya di dalam segala kelebihan mereka ada satu borok, ada satu virus yang jika dibiarkan dapat menyebar dan membahayakan kesatuan tubuh Kristus. Virus tersebut yaitu perpecahan. Kalau saudara, di ayat ke-10 Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus. Paulus memakai frasa seia sekata, jangan ada perpecahan, erat bersatu, sehati sepikir. Dengan demikian kita tahu bahwa Paulus menghendaki supaya jemaat Korintus dapat bersatu dan tidak terpecah dengan cara mereka bisa seia sekata dan sehati sepikir. Untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus, Rasul Paulus di dalam nama Yesus Kristus menasihati dengan tegas agar jemaat seia sekata, sehati sepikir. Nasihat ini disampaikan dengan sungguh-sungguh. Paulus tidak meminta jemaat untuk seia sekata dalam menghormati dia, melainkan karena Kristus. Paulus mau jemaat Korintus sehati sepikir, sejiwa untuk menghormati Kristus, bukan menghormati Paulus. Seia sekata yang dimaksudkan Paulus adalah kesatuan jemaat dalam pemberitaan dan pengajaran Injil yang murni, yaitu Injil yang tidak terkontaminasi oleh hikmat manusia. Kita bisa lihat di pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, Paulus menggunakan frasa sehati sepikir dengan maksud agar jemaat Korintus memiliki kesatuan dalam mindset, dalam pemikiran mereka bahwa karunia-karunia berbeda yang dimiliki oleh setiap jemaat harus dipakai untuk saling melengkapi sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Namun, bukan hanya perbedaan karunia saja yang mengancam kesatuan tubuh Kristus, tapi juga perselisihan tajam di antara kelompok-kelompok yang ada. Hal ini dilaporkan oleh keluarga Chloe yang dikenal oleh jemaat Korintus. Nah, berdasarkan laporan tersebut, tampaklah perselisihan antara kelompok sudah tidak wajar lagi. Pemicu-pemicunya adalah tidak adanya sikap yang seia sekata dan sehati sepikir. Akibatnya terjadilah perselisihan di antara pengajaran. Pasal yang pertama hingga pasal yang keempat, pencabulan, masalah dalam pernikahan, perdebatan tentang makanan persembahan berhala, penyimpangan dalam perjamuan kasih dan perjamuan kudus, kekurangan kasih, ketidaktertiban dalam ibadah, bahkan keraguan akan kebangkitan Yesus. Saudara, ketika kita melihat bagian pembuka surat Korintus ini adalah surat yang sangat sederhana, pembuka yang sederhana. Paulus tuliskan untuk melihat kitab 1 Korintus ini secara utuh dan menunjukkan bahwa jemaat ini sedang dalam masa Kristus dan harus segera ditangani. Karena itu dengan yakin Paulus menasihati bahwa kalau saja setiap orang percaya dapat seia sekata, sehati sepikir, maka kesatuan tubuh Kristus sudah pasti akan tetap terjaga. Bahkan pemazmur juga mengatakan bahwa alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bahkan dalam surat Paulus kepada Roma, Paulus juga berpesan kepada jemaat di Roma agar mereka juga sehati, sepikir dalam hidup bersama. Kalau saudara, gambaran setiap orang percaya yang sedia sekata, sepikir dapat dibandingkan dengan penampilan sebuah orkestra. Gesekan gawai, biola dipadukan dengan tiupan saksofon, petikan harpa, pukulan drum, dan ditambah dengan paduan suara yang merdu, yang semuanya dipadukan menjadi sebuah harmoni yang begitu indah, yaitu di bawah komando sang konduktor. Hasilnya adalah alunan musik dan lirik yang sangat mengagumkan. It's amazing, Bapak Saudara. Inilah kesatuan itu, yaitu harmoni. Dari perbedaan peran masing-masing pihak tercipta sebuah harmoni yang indah. Bayangkan saja jika setiap peran, setiap alat musik dimainkan sesuka hatinya, tidak berdasarkan panduan, hasilnya tidak akan indah, tidak akan menciptakan harmoni yang indah, melainkan akan terciptanya kekacauan
kekacauan. Disinilah ada kesatuan dalam keragaman, Bhinneka Tunggal Ika, jika setiap peran bisa dimainkan dengan hikmat dan dipandu dengan benar. Bapak Ibu Saudara, sebuah orkestra dapat menjadi gambaran dari tubuh Kristus. Setiap bagiannya memiliki peran, memiliki karunia, dan keunikan masing-masing. Allah memang menciptakan kita berbeda dan unik untuk satu sama lain dengan berbagai macam latar belakang, budaya, karunia, karakter, talenta, kepribadian, dan minat. Tentunya Allah tidak menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan tersebut membuat kita terpecah belah, tetapi supaya kita dapat menciptakan kesatuan untuk pemuliaan bagi namanya. Dapat dikatakan bahwa kita adalah bagian dari orkestra agung yang Allah ciptakan, sehingga dengan perbedaan itu kita seharusnya menciptakan sebuah harmoni yang indah di bawah arahan Sang Konduktor Agung, yaitu Yesus Kristus. Bapak Saudara, dan yang kedua, bagaimana orang percaya dapat memelihara kesatuan tersebut, yaitu kesatuan tubuh Kristus dapat dipelihara jika orang percaya tidak terjebak dalam semangat favoritisme. Ayat ke-12 sampai ayat ke-17. Bapak Saudara, orang Korintus pada umumnya sangat bangga akan kemampuan intelektual mereka. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 1 dan ayat 18 dan seterusnya, maka kita akan melihat bahwa semakin tinggi kemampuan intelektual seseorang, dia akan semakin dihargai oleh masyarakat. Kalau saja kejadian di zaman sekarang, mungkin orang akan berbondong-bondong untuk mendengarkan orang tersebut berbicara. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mungkin mereka untuk merokok koceknya lebih dalam lagi, untuk membeli selembar tiket yang dijual kalau tiket. Akan ada banyak stasiun televisi yang berlomba-lomba untuk mendapatkan hak tayang ceramah secara live. Orang-orang pintar tersebut tentu akan menjadi magnet yang memiliki daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang Korintus pada masa itu. Karena memang itulah yang menjadi kesukaan dan hiburan mereka. Dengan latar belakang budaya masyarakat yang demikian, hampir dapat dipastikan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang memiliki kebudayaan yang tinggi dan kritis. Dapat dipastikan juga bahwa telinga mereka tidak hanya terbiasa untuk mendengarkan khotbah-khotbah mingguan, tapi juga ceramah-ceramah dari filsuf-filsuf tersebut. Nah, dan sama seperti kebanyakan orang di Korintus, para jemaat pun ngefans berat kepada pemimpin-pemimpin gereja yang memberi kesan khusus bagi mereka. Sikap itulah yang akhirnya menimbulkan penggolongan-penggolongan dalam jemaat Korintus. Tapi penggolongan seperti inilah yang dilihat Paulus sebagai benih perpecahan jemaat. Jika kita baca, golongan pertama menyebut diri mereka golongan Paulus. Mereka ini adalah supporter fanatik Paulus, yakni orang yang mendirikan jemaat Korintus dan menjadi bapa rohani mereka. Sebagian besar anggota dari kelompok ini adalah orang-orang non-Yahudi yang terkesan dengan khotbah Paulus tentang kebebasan Kristiani dan berakhirnya hukum Taurat. Nah, kelompok ini berusaha untuk mengubah kebebasan menjadi lisensi dan menggunakan kekristenan mereka yang baru sebagai sebuah alasan untuk bertindak sesuka hati mereka. Mereka lupa bahwa mereka diselamatkan bukan supaya mereka merdeka untuk berbuat dosa, melainkan supaya mereka merdeka untuk tidak berbuat dosa. Golongan yang kedua menyebut diri mereka golongan Apolos. Selanjutnya boleh dijelaskan. Golongan yang kedua menyebut diri mereka golongan Apolos. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memiliki intelektual yang cukup tinggi dan menyukai hal-hal yang berbau filsafat. Mereka sangat suka kalau Injil itu dibumbui dengan pemikiran-pemikiran filsafat yang terkenal. Mereka kagum akan kemampuan khotbah dari seorang Apolos. Mereka mengatakan bahwa Apolos lah yang berperan penting dalam pertumbuhan jemaat Korintus, karena dia yang mengajar dan membuat jemaat menjadi tumbuh berkembang sampai saat ini. Sedangkan golongan yang ketiga, mereka yang bergabung dalam golongan Kefas. Anggotanya kebanyakan adalah orang-orang Yahudi. Mereka suka dengan ajaran yang mengatakan bahwa orang percaya harus tetap patuh pada hukum Taurat.
Mereka adalah kaum legalis yang mengagung-agungkan hukum. Namun di tengah mereka mengagungkan hukum, mereka juga meremehkan karunia dan yang menganggap bahwa pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan. Dan yang terakhir adalah mereka yang menamakan diri mereka sebagai golongan Kristus. Dengan nama itu saja orang bisa langsung melihat bahwa mereka adalah kumpulan orang-orang yang sombong, menganggap diri mereka lebih benar dari kelompok lain karena mereka memiliki hubungan yang khusus dengan Kristus. Dengan berani banget mereka berkata bahwa Kristus adalah milikku dan bukan milikku. Tapi saudara, tokoh-tokoh yang disebut di atas bukan pemimpin atau pendiri dari kelompok-kelompok tersebut. Mereka justru tidak tahu menahu akan kelompok-kelompok tersebut. Jemaatlah yang membentuk kelompok-kelompok itu karena kekaguman mereka kepada tokoh-tokoh tersebut. Memang semua tokoh tersebut memiliki kemampuan yang hebat. Mereka berkarisma. Tapi justru hal tersebutlah yang membuat jemaat terjebak dalam kelompok-kelompok dan merendahkan kelompok lain. Inilah yang dinamakan dengan semangat favoritisme. Apa yang telah dilakukan oleh para tokoh tersebut sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang telah Kristus lakukan dalam semangat. Dalam bagian ini Paulus mengungkapkan kewaspadaannya agar sebagai pemimpin ia tidak terjebak, ia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Memang Paulus punya banyak pengikut, Paulus punya banyak fans. Ia telah membaptis beberapa orang dan bisa saja ia menjadi pujaan di antara jemaat. Namun dia mengatakan bahwa tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah hanyalah untuk memberitakan Injil supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Tentang hal ini Paulus sangat sadar bahwa ia hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, yang tidak disalibkan karena Kristus. Apolos dan Petrus juga tidak. Kristuslah yang telah melakukan segalanya untuk jemaat. Maka sudah seharusnya jemaat hanya setia mengikut Kristus dan bukan berpaling kepada para pemimpin Romawi. Para pemimpin ini hanyalah alat yang dipakai Allah untuk memberitakan salib Kristus bagi penebusan dosa. Kalau begitu jelaslah bahwa sebenarnya saat itu jemaat Korintus bukan mengutamakan berita firman Tuhan, tapi justru mengutamakan pemberitaannya yang membawa firman-Nya. Mereka telah berpaling dari Tuhan kepada hamba-hambanya, sehingga tidak heran kalau akhirnya timbul perselisihan di antara mereka. Inilah akibat dari perangkap semangat favoritisme. Bagi saudara, setiap orang tentu memiliki figur pemimpin yang dikagumi. Kekaguman adalah hal yang sangat manusiawi dan wajar dimiliki. Kita kagum pada sosok hamba Tuhan tertentu, teolog tertentu, tokoh tertentu, atau doktrin tertentu. Semuanya masih wajar. Tetapi kalau kita sampai terjebak dengan semangat favoritisme, itu menjadi sesuatu yang tidak wajar lagi. Kita membeda-bedakan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Kita menjauhi mereka yang berbeda pendapat dengan kita. Kita menjauhi orang-orang yang tidak mau menerima pendapat kita. Itulah benih perpecahan dan dapat menjadi bom atom yang meledak sewaktu waktu sehingga merusak kesatuan tubuh Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sejak sekarang marilah kita sadar bahwa ada bahaya dalam semangat favoritisme tersebut. Mari kita selidiki hati kita masing-masing. Apakah semangat favoritisme itu juga ada pada diri kita? Mari sedini mungkin kita kikis semangat itu untuk dapat memelihara kesatuan tubuh Kristus. Dan karena itu, mari kita sebagai orang percaya menjaga kesatuan kita dengan Kristus agar tidak ada perpecahan di antara kita, dengan menjadi orang percaya yang setia sekata dan sehati sepikir dalam kesatuan dengan Kristus, dan menjadi orang percaya yang tidak terjebak dalam semangat favoritisme. Demikian firman pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh duduk di tempat ini, mengumpul di sini
Mengenalkan kembali dari firman Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini kami telah mendengar sebagai dari firman Tuhan. Bila kami tidak hanya menjadi pendengar, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana kami harus menjaga kesatuan tubuh Kristus di tengah-tengah persekutuan kami yang ada. Untuk merapikan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, jika kami kemampuan dalam kami melakukan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin kami menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur segala sesuatu yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami, terutama pengorbanan-Mu kayu salib bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak saudara, untuk meresponi firman Tuhan kita dan untuk mengiringi doa syafaat kita menyanyikan satu pujian, satu kata Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan untuk segenap kaum muda, untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini, agar mereka dalam masa muda mereka boleh bertumbuh dalam Kristus dan mereka mau terlibat dalam melayani Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus juga setiap anak muda Tuhan, dan setiap studi mereka, masa depan mereka, cita-cita impian mereka memberkati. Bahkan bagi mereka yang berkecemburuan Tuhan berkati juga. Dan juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal tahun 2022, Natal sekolah minggu, P3MI, bahkan Natal umum. Mohon Tuhan dalam setiap rencana yang sudah kami susun, dalam setiap pembahasan yang telah kami bahas, dalam setiap persiapan yang akan kami lakukan, mohon Tuhan hadir di tengah-tengah. Tuhan yang berkati, Tuhan yang berkati setiap kami, sehingga persiapan kami untuk Natal di tahun ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan, ditinggikan di tengah-tengah Natal tentang Tuhan. Bahkan
jiwa-jiwa baru juga boleh dimenangkan untuk Tuhan. Kita juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kita bersyukur kami ada di tengah-tengah Indonesia. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah Indonesia. Bila Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami dalam tubuh politik. Tuhan berkati. Kita juga berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19 yang masih terus saja menempel di Indonesia. Tuhan yang berkati setiap para medis, garda terdepan yang selalu setia membantu menangani COVID-19 ini. Bahkan masyarakat Indonesia ya Tuhan, yang boleh mematuhi setiap pengobatan, yang boleh menjaga kesehatan masyarakat. Dan juga berdoa Tuhan untuk setiap anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Mohon Tuhan berkati setiap mereka, berpanjang lebar tambahkan kepada mereka kesehatan bijaksana. Mohon Tuhan tambahkan di tengah-tengah kehidupan mereka, pekerjaan mereka, kelas studi mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami, untuk kasih Tuhan yang terus nyata dalam kami, untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Jadikanlah kami hamba Tuhan yang benar-benar melayani Engkau dalam kehidupan kita. Jadikanlah setiap kami Tuhan anak-anak Tuhan yang benar-benar rindu melayani Tuhan dan benar-benar cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang setiap pokok doa kami jadilah kehendak mendepan kehendak kami yang jauh. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami, doksologi dan berkat yang akan disampaikan oleh pendeta diri. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini mengenai kami secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Mari Bapak Ibu Saudara serahkan lagi kita kepada Tuhan yang telah berkorban bagimu, mempersatukan engkau menjadi satu tubuhnya untuk terus melayani Dia, menjaga jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Nya. Mari sebelum kau pulang arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Maka kiranya anugerah dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dari Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh yang Kudus, itulah kiranya tercurah di dalam kehidupanmu, memberi kau kekuatan, memberi kau penghidupan, memberi kau tuntunan dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Shalom. Tuhan selamat hari Minggu kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita kehadiran tim ya dari Jakarta. Ibu Ketua Majelis GMI Immanuel Jakarta hadir. Ini betul-betul malaikat datang kita. Mungkin ada pesan menguatkan, mengarahkan kami di sini, boleh di kesempatan silakan. Selalu semuanya. Kami ada pelayanan di sini. Pesan saya sampaikan kurang semangat untuk kita semua. Dan doa kita bersama biarlah teman-teman bisa diselesaikan. Terima kasih. Mungkin timnya berdiri boleh ya, kita lihat, kita senang sekali hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, terima kasih yang dukungannya Bapak Ibu. Kita bisa seperti ini karena
kita terus mendukung mereka juga ya, sehingga kita kita terus bisa bersama mendukung sampai boleh selesai ya. Kita percaya kita semua dengan Allah dan kita terus membantu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.